Oke, siang teman-teman. Kami dari kelompok KP tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa kami selaku pemeran yang akan memerankan mengenai penyidikan hari ini. Penyidikan hari ini kami mengambil temanya korupsi dengan fokus ke korupsi pembangunan PAUD di Dusun Pantolope. Nah, di sini bersama rekan-rekan saya akan mencoba memerankan bagaimana penyidikan itu terjadi. Di ujung sana mungkin ada Giri selaku tersangka, terus ada Andi selaku penasihat hukum, kemudian ada Jo selaku penyidik, ada Theo selaku penasihat hukum, terus ada Karin selaku penasihat hukum juga, dan ada Pak No selaku penyidik, aku sendiri sebagai saksi, dan ada 3 saksi, Marcel saksi, ada Michael sebagai penasihat hukum, dan Abdul sebagai saksi juga. Mungkin bagi teman-teman untuk lengkapnya nanti kasusnya bagaimana bisa terus menyaksikan proses penyidikan kami. Selamat siang, saudara Billy. Perkenalkan, saya berdasarkan surat keputusan nomor SR garing 06/I/2023 tanggal 12 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saudara. Apakah betul saudara yang bernama Billy? Selamat siang, ya betul, saya tidak minta. Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Apakah saudara sehat? Jika saya sekarang sehat dalam jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk dimintai keterangan. Mengertikah saudara kenapa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimintakan keterangan? Saya mengerti seperti ditangkap oleh kepolisian. Saudara pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang saudara lakukan? Jika pernah, dalam perkara apa? Jelaskan. Saya belum pernah dihukum dan dalam perkara apapun, dan tidak melakukan perkara pelanggaran lainnya. Dalam perkara ini, apakah saudara mempunyai penasihat hukum? Jika mempunyai, sebutkan nama dan sertakan identitas tersebut. Saya sudah didampingi oleh penasihat hukum saya yang bernama Arin Mori, usia 31 tahun dan lembaga bantuan hukum Karawang. Tolong saudara Billy menceritakan sejarah hidup. Saya lahir di Jakarta 17 Agustus 1993, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, beragama Kristen dan mempunyai pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau sebagai kepala desa di Pantolope. Bisakah saudara Billy menjelaskan bagaimana kronologi yang sebenarnya? Pada tanggal 4 Oktober 2019, saya selaku kepala desa dalam menetapkan peraturan desa Pantolope nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Pantolope tahun anggaran 2019. Berdasarkan peraturan desa tersebut, anggaran pendapatan dan belanja desa Pantolope tahun anggaran 2019 sebesar 1.576.818.500, yang salah satu alokasi dananya untuk pembangunan gedung PAUD. Bagaimana mengalokasikan dana tersebut, saudara ini? Saya mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan gedung PAUD di Desa Pantolope dengan anggaran sebesar Rp244.895.250. Coba saudara Billy jelaskan proses pencairan dana tersebut bagaimana? Yang mencairkan dana tersebut adalah saya sendiri, karena pada waktu tersebut bendahara tidak ikut. Tetapi terdapat cek yang
bisa saya cairkan. Saya bisa cairkan langsung. Bisa saudara dijelaskan bagaimana pembangunan PAUD ini berjalan? Saya menggunakan dana tersebut untuk membayar utang pada tahun 2018. Dan saya juga belum mengganti dana tersebut yang berjumlah Rp244.895.250. Apakah saudara Billy menggunakan dana pribadi untuk membangun PAUD tersebut? Saya membangun gedung PAUD tersebut menggunakan tanah dari anak tiri saya bernama Gita, dan saya membangun gedung tersebut menggunakan dana pribadi saya. Mengapa saudara Billy melakukan hal tersebut? Saya berinisiatif menggunakan dana tersebut dengan maksud setelah saya membangun gedung PAUD tersebut akan saya tukar dengan lokasi awal yang sudah ditetapkan yang terletak di Dusun 1 Desa Pangkolobe. Apakah tindakan saudara yang diketahui oleh masyarakat? Yang saya ketahui masyarakat tidak mengetahuinya, akan tetapi masyarakat tidak setuju karena lokasinya tidak sesuai dengan informasi awal, yaitu lokasinya yang lebih luas. Apakah saudara Billy ingin menambahkan keterangan tersebut atau jelaskan seluruh perkara ini? Semua keterangan yang saya berikan di bulan atas sudah cukup dan tidak ada penambahan. Apakah saudara Billy memberikan keterangan ada unsur paksaan dari pihak penasihat hukum atau pihak kepolisian? Semua keterangan yang saya berikan sudah saya terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Oke, terima kasih kepada saudara Billy sudah datang untuk memberikan keterangan yang detail dan jelas tepat. Mungkin setelah saudara Billy memberikan keterangan, saya memberikan untuk tanda tangan kepada saudara Billy, dipersilakan. Terima kasih saudara Billy sudah menandatangani bahwa saudara Billy telah datang sebagai tersangka. Baik, selamat siang Ibu. Saya Pano, pangkat AKBP sebagai penyidik. Berdasarkan surat keputusan polisi nomor 06/I/2023 pada tanggal 12 September 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi 1 ya. Apakah betul saksi 1 bernama Marcella? Baik. Saudari, bagaimanakah keadaan kesehatan saudara? Bersilakan diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Keadaan saya saat ini sudah sehat, dia selalu mengalami, dan saya bersedia diminta keterangan yang sebenarnya. Baik. Saudara, mengertikah mengapa saudara dimintai keterangan oleh petugas polisi pada saat ini? Ya, saya mengakui sebabnya saya diminta keterangan oleh petugas polisi sehubung dengan saya sebagai sekretaris dari sana. Baik, saudara, bisa saudara jelaskan bagaimana kesaksian saudara terhadap ini tersangka? Sepengetahuan saya dari banyaknya pengalaman saya dana APBD yang terrealisasi adalah pembangunan PAUD saja, yakni kegiatan belanja modal
APBD tahun anggaran 2020, dana sisa lebih penggunaan anggaran itu di tahun 2019 yakni sejumlah Rp151.600.000. Baik. Lalu bagaimana proses pencairan dana tersebut? Hal itu sudah dicairkan anggarannya dari BPKAD Kabupaten Donggala, Pak. Jadi sepengetahuan saya yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab TPK adalah Kepala Desa Pantolobe, yaitu Bapak Billy Adelita. Apakah saudara mengetahui soal pendanaan PAUD ini? Dari data yang saya pegang, di tahun anggaran 2019 ke tahun anggaran 2020, pendanaannya untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sejumlah Rp7.550.000. Kemudian ada operasional kantor desa yang sejumlah Rp3.500.000. Kemudian ada sarana prasarana kantor yakni sejumlah Rp4.250.000. Dan yang terakhir, pembangunan PAUD sejumlah Rp129.567.600.000. Tapi sampai di tahun anggaran 2020 pembangunan PAUD belum sama sekali terrealisasi. Baik. Apakah masih ada keterangan lain yang perlu saudara tambahkan atau jelaskan sehubungan perkara ini? Semua keterangan yang disampaikan sudah lengkap. Sudah ya. Sudah sebenarnya semua keterangan yang saudara berikan. Dalam hal memberikan keterangan ini, apakah saudara merasa dipaksa mendapat penekanan atau saudara dipengaruhi orang lain maupun pemeriksa saya sendiri? Semuanya telah saya terangkan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak penasihat. Baik, terima kasih saudara Marcella selaku saksi telah melengkapi surat penyidikan. Selanjutnya saudara bisa tanda tangan di sini. Kami telah memberikan keterangan dengan benar dan baik. Baik, terima kasih. Selaku pihak kepolisian yang melakukan penyidikan berdasarkan surat kepolisian nomor 6 dari 2023 tanggal 12 Desember 2023 ingin melakukan pemeriksaan terhadap saudara. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Saudara bersedia bukan untuk diminta keterangan yang sebenarnya? Saya secara profesional tidak lagi dan saya sedang. Apa saudara mengerti diminta keterangan oleh petugas kepolisian? Saya mengerti kenapa saya diminta keterangan sehubungan dengan saya sebagai bendahara dari pesantren. Bisakah saudara jelaskan kesaksian Anda? Seingat saya pada saat itu dilaksanakan musyawarah desa pertama untuk pembangunan PAUD pada tahun 2019. Namun tidak dilampirkan ke APBD untuk sebagai kelengkapan dokumen untuk pembelanjaan pembangunan PAUD tersebut. Dananya telah dicairkan oleh kepala desa dan saya tidak mengetahui hal tersebut. Pembangunannya juga telah dilakukan. Yang mengetahuinya itu adalah kepala desa sendiri, yaitu tersangka Kopi. Karena kepala desa tersebutlah yang memegang uang untuk pembangunan gedung PAUD tersebut. Oke saudara, apakah Anda sebagai bendahara tidak mengetahui pasti laporan pengeluaran buat dana tersebut? Kalau saya lihat sesuai dengan pertanggungjawaban tahun 2019 tahap 3, ada pembelanjaan bahan bangunan sebesar 118.327.650 rupiah dan menjelaskan nota yang ada di laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan barang yang ada dibelanjakan untuk pembangunan PAUD tersebut. Saya memang ditugaskan membuat nota-nota baik fabrikasi maupun non-fabrikasi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban tahap 3 tahun 2019.
Pada saat itu saya diperintahkan langsung oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Pemilih. Lantas bagaimana kondisi keuangannya sekarang? Uang tersebut tidak akan masuk ke rekening desa Pantolope atau tidak dikembalikan ke rekening desa. Yang memegang uang tersebut adalah Bapak Kepala Desa. Apakah saudara ingin menambahkan keterangan? Semua keterangan yang saya berikan di atas sudah cukup dan tidak ada yang saya tambahkan. Saudara sudah sebenar-benarnya semua keterangan yang saudara berikan di atas dan dalam memberikan keterangan tersebut, apakah saudara merasa dipaksa oleh pihak pemeriksa atau pihak manapun? Semuanya telah saya terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa paksaan dan tekanan dari pihak manapun atau dipengaruhi oleh orang lain maupun pemerintah sendiri. Dan apa yang saya telah terangkan di atas menurut saya apa yang saya lihat dan apa yang saya lakukan. Mungkin sudah selesai saya meminta keterangan saudara Aldo. Oke, terima kasih kepada saudara Aldo sudah memberikan keterangan dengan baik, jelas, dan tanpa ada kebohongan. Saya memberikan bukti bahwa saudara Aldo datang untuk memberikan keterangan. Silakan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya selaku penyidik. Nama saya Pano, pangkat AKBP berdasarkan surat keputusan Karawang nomor polisi SK 06-I-2023 pada tanggal 12 September 2023 akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Despita. Apakah betul saudara sebagai atas nama Despita? Baik, bagaimana keadaannya saudara sekarang ini? Bersediakah saudara diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Alhamdulillah, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dimintai keterangan yang sebenar-benarnya. Baik. Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan oleh petugas polisi pada saat ini? Saya mengerti, sebabnya saya dimintai keterangan petugas polisi sehubung dengan saya merupakan bendahara tersangka. Bisa saudara jelaskan kesaksian saudara? Saya memang pernah menghibahkan lokasi saya yang terletak di desa Desa Pantolego kepada pemerintah Desa Pantolego, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, untuk pembangunan gedung PAUD pendidikan anak usia dini. Saya menghibahkan pada tahun 2016 yang dibuat di kantor Desa Pantolego, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala. Baik, apa alasan saudara menghibahkan tanah tersebut? Saya menghibahkan tanah tersebut yang di lokasi terletak di dusun 1 Desa Pantolego kepada pemerintah Desa Pantolego, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, agar supaya ada pembangunan PAUD di Desa Pantolego, khususnya di dusun 1 Desa Pantolego, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, sehingga dapat membantu pemerintah Desa Pantolego dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Pantolego di bidang pendidikan yang dimulai dari usia dini. Baik, apakah saudara mengetahui kasus yang dihadapi oleh tersangka? Sepengetahuan saya, kepala desa melaksanakan pembangunan gedung PAUD tersebut di lokasi sendiri yang terletak di dusun 2 Desa Pantolego, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, yang dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2021, dan hal tersebut merupakan inisiatif sendiri dari saudara Billy Aryo Buka selaku kepala Desa Pantolego, dan tidak melalui musyawarah dan bangunan yang terletak di dusun
tahun 2021 karena tahun 2021 tidak menganggarkan dana desa untuk pembangunan gedung PAUD atau pendidikan anak usia dini di Dusun 2 Desa Pagarajo, Kecamatan Riau, Pakapuan, Kabupaten Donggala. Bagaimana menurut saudara atas tindakan tersangka? Saya tidak akan mengakui atau menerima atas pembangunan gedung PAUD tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 yang dilaksanakan di Dusun 2 Desa Pagarajo, Kecamatan Riau, Pakapuan, Kabupaten Donggala tahun 2021 tersebut karena pembangunan PAUD di Dusun 2 tidak berdasarkan hasil musyawarah, melainkan hanya sepihak inisiatif sendiri dari terdakwa Yuni Arulita selaku kepala desa Arulita. Saya juga tidak menyetujui jika akan ditukar berikan sepanjang lokasi yang saya saksi hibahkan tersebut untuk pembangunan PAUD, sebagaimana yang telah dimusyawarahkan sebelumnya dan sebagaimana kesepakatan dan pernyataan sanksi yang tertuang di dalam surat pernyataan hibah maka sanksi. Masih adakah keterangan lain yang perlu saudara tambahkan atau jelaskan sehubungan dengan perkara ini? Semua keterangan yang saya berikan di atas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saya jelaskan atau ditambahkan. Sudah sebenar-benarnya kah semua keterangan yang saudara berikan dan dalam hal memberikan keterangan tersebut, apakah saudara merasa dipaksa, mendapat penekanan-penekanan, atau Anda dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa yaitu saya sendiri? Semuanya telah saya terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa tekanan dan juga tidak ada dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri, dan apa yang saya terangkan di atas adalah menurut apa yang saya lihat dan saya lakukan. Baik, terima kasih saudara Despita. Selanjutnya akan ada surat, ini bisa ditandatangani sebagai bukti bahwa saudara telah memberikan keterangan yang jelas dan benar tanpa ada paksaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang saudara. Ini saya Sua selaku penyidik dari pihak kepolisian berdasarkan surat keputusan nomor SK garing 06 garing di garing 2023 tanggal 12 September 2023 ingin melakukan pemeriksaan terhadap saudara. Apakah benar saudara Andi? Ya, benar. Saya Bagaimana saudara Andi dalam kondisi kesehatannya? sangat baik, seperti yang Bapak lihat. Mengertikah saudara Andi dimintakan keterangan oleh petugas kepolisian? Seharusnya mengerti sih Pak, karena terakhir saya dihubungi itu saya dimintai keterangan sebagai ahli dalam kasus ini. Coba saudara Andi jelaskan kesaksian tersebut yang Anda ketahui. Mengingat saya ini sebagai saksi ahli yang memang tidak terlibat langsung di desa dan tidak menjadi bagian dari desa tersebut, mungkin saya hanya bisa menyampaikan informasi pengetahuan yang bisa saya ketahui terkait kasus ini. Nah, sepemahaman saya mengenai kasus ini berkaitan tentang anggaran desa, begitu. Sependek pengetahuan saya, setiap anggaran desa yang memang akhir tahun periode ada namanya silpa. Silpa itu selisih antara pemasukan dan pengeluaran anggaran desa, atau bisa kita sebut sebagai sisanya memang. Nah, biasanya selisih dan sisanya itu masuknya ke rekening bank desa milik si desa tersebut, nggak masuk ke rekening bank pribadi yang mungkin dilakukan oleh si tersangka, begitu. Dan tentunya setiap silpa ini, selisih, sisa anggaran baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, perlu adanya laporan pertanggungjawaban.
perlu adanya nota, perlu ada kwitansi dan bukti transaksi sebagainya. Karena kalau memang tidak ada bukti-bukti tersebut, saya rasa untuk laporan pertanggungjawaban desa tersebut tidak bisa diterima dan memungkinkan akan merugikan desa tersebut ataupun negara begitu. Jadi setelah hal tersebut dilakukan seperti itu, lantas selanjutnya bagaimana, Saudara Andi? Betul. Mengenai pengetahuan saya sih Pak, ya, kembali lagi ke pengetahuan saya. Kenapa? Karena memang saya sendiri tidak terjun langsung ke desa, jadi tidak cukup tahu pasti mengenai apa yang terjadi di desa. Perihal tahapannya sebenarnya ada namanya KAUR ataupun KASI. KAUR ataupun KASI itu kita artikan sebagai penyampaian laporan akhir perihal realisasi dari kegiatan tersebut. Dari awal menjabat sampai akhir itu ada kegiatan apa yang memang terjalin di desa itu. Khususnya mungkin satu periode itu ada apa aja nih, baik itu kegiatannya, barang-barang yang dikeluarkannya, dan anggarannya. Nah itu perlu ada namanya KAUR ataupun KASI buat dilaporkan. Kemudian setelah sudah sampai tahap KAUR, sudah ada laporan dan sebagainya, ada namanya tahap 2, itu tuh di mana perlu adanya mengetahui dari si aparat desa setempat dan harus diketahui nih berapa sisa dari dana tersebut, karena kan mungkin pengalaman saya pribadi setiap anggaran yang terjadi di desa itu tidak sedikit menutup kemungkinan adanya sisa, maka perlu adanya pengetahuan berapa dana yang memang sudah teralokasi dan berapa dana yang masih tersisa. Apabila sudah diketahui, sudah dilaporkan, nah ini perlu diselidiki lebih lanjut oleh sekretaris. Apakah benar bahwa total pemasukan segini, pengeluaran segini, yang dikeluarkan apa aja, yang dimasukkan apa aja. Nah sekretaris akan merekap itu semua buat menentukan apakah memang benar bahwa selama satu periode ini silpa ini tuh benar. Begitu sih Pak yang saya tahu. Dari keterangan Saudara Andi, mungkin Saudara Andi terlibat dalam perkara ini. Melihat perkara ini, Saudara Andi mengetahui semua. Apakah Saudara Andi terlibat? Kalau dibilang terlibat pun tidak terlibat, saya yakin dan saya percaya bahwa diri saya memang tidak terlibat. Karena kan dari awal saya sudah bilang bahwa saya pun tidak termasuk bagian dari warga desa ini. Pun mungkin bapak berprasangka meskipun saya dari luar desa, pastinya ada keberpihakan, karena pasti masyarakat pun tidak akan mengira bahwa saya adalah teman tersangka ataupun sebagainya. Cuman bisa saya pastikan, bahkan saya bisa sumpah demi Tuhan, kalau saya tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Saudara Andi ini aparatur desa apa masyarakat di desa sana saja? Lebih tepatnya saya ini kan seorang ahli justru saya dari luar desa ini. Saya merupakan profesor dari perguruan tinggi negeri di daerah Sumatera. Kebetulan dipanggil sebagai ahli yang memang cukup berpengalaman untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, mungkin Saudara Andi cukup keterangannya. Apakah Saudara Andi ingin menyampaikan keterangan tambahan? Mengenai keterangan tambahan, mungkin poin kesimpulannya aja kali ya Pak. Dari yang bisa saya simpulkan, sebenarnya apabila memang ada laporan dari si kepala desa ini dibuat secara fiktif, maka itu tidak bisa dibenarkan dan akan merugikan negara. Dan apabila silpanya memang sudah terbukti, itu tidak boleh dipegang secara pribadi. Apalagi kalau saya melihat kasus ini pun justru kepala desa yang memegang. Nah, sebenarnya itu tidak boleh karena diserahkan kepada bank desa. Selain itu, tidak bisa tuh ditekankan bahwa si dana tersisa ini dipakai buat pembangunan yang memang tidak direncanakan, karena kan mungkin aparatur desa sendiri sudah membuat rancangan-rancangan sebagainya buat satu periode. Namun ketika memang satu periode itu masih ada sisa, alangkah baiknya disimpan di bank desa yang kemudian akan dipakai kembali di periode selanjutnya. Begitu, itu sih Pak. Mungkin di lain kali Saudara Andi tidak perlu seperti itu. Kami punya berkas juga, bukti juga untuk melakukan penyidikan. Dari keterangan Saudara Andi kami cukupkan. Kalau tidak ada tambahan, apakah Saudara Andi mempunyai unsur paksaan atau ancaman dari pihak manapun? Untuk saat ini sih tidak ada paksaan, tapi kan memang
tidak bisa melihat. Cuma buat saya yakinkan bapak-bapak bahwa keterangan saksi yang sudah sampaikan itu saya melakukannya dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun dalam keadaan normal. Oke, terima kasih kepada Saudara Anggi sudah memberikan keterangan dengan baik dan tanpa unsur paksaan. Saya memberikan bukti untuk Saudara Anggi menandatangani agar ada bukti bahwa Saudara Anggi memberikan keterangan. Terima kasih Saudara Anggi sudah menandatangani. Demikian tadi penampilan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.